kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai latihan ulangan bab 5, yaitu kekongruenan pada segitiga. Oke, kita akan bahas nomor 1. Seseorang menghadap ke arah barat, kemudian berputar sehingga menghadap ke tenggara. Berarti ya, mula-mula kita akan menggambar arah mata anginnya. Nah, teman-teman masih ingat arah mata angin? Ya, jadi ada utara, selatan, kemudian ada barat, timur. Kita gambarkan di sini utara, selatan, kemudian barat, timur, dan dilengkapi lagi bagian lainnya yaitu timur laut, kemudian tenggara, kemudian barat daya, dan yang terakhir adalah barat laut. Oke. Kita akan tentukan katanya dari barat ke tenggara. Ingat, satu kali putaran besarnya adalah 1/8. Oke. Katanya dari barat, berarti dari sini ya, dari barat ke tenggara. Kita hitung putarannya 1, 2, 3. Berarti ada 3/8. Oke. Next, nomor 2. Besar sudut yang dibentuk antara jarum panjang dan jarum pendek. Kalau berbicara tentang jarum panjang dan jarum pendek, kemudian ada pukul 10.30, itu menandakan kita harus menggambar sebuah jam. Misalnya di sini ada angka 12, kemudian 6, kita lengkapi angka-angka lainnya. Di sini ada 1, 2, kemudian 4, 5, 7, 8, dan yang terakhir 10, 11. Pukul 10.30 berarti kita letakkan jarum panjangnya di pukul 6, kemudian karena lewat 30 menit berarti dia ada di antara 10 dan 11. Benar sekali, dia ada di antara sini ya. Nah, oleh karena itu satu kali melangkah besarnya berapa derajat? Yaitu 30 derajat. Kita melangkah dari pukul 6, 1, 2, 3, 4. Oke, stop sampai di situ dulu. Berarti kita kali 4 sama dengan 120. Kita tambah dengan yang setengahnya. Setengah dari 30 yaitu 15. Maka hasilnya 135 derajat. Oke, next nomor 3. Nomor 3, sudut berikut yang dibentuk oleh sinar PQ dan PR. Berarti di antara sinar ini, kedua sinar ini ada huruf P-nya ya. Nah, yang ada huruf P di awal yaitu bagian B. Tapi kita buktikan lagi, P dengan Q benar, kemudian P dengan R. Benar sekali. Oke, jadi jawabannya bagian B. Next, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. Nah, jadi kita buat dulu ya. Ini kita anggap sebagai, karena Y-nya ada di dalam dan X-nya di luar, kita anggap di sini di dalamnya itu 180 kurang X. Begitupun dengan Z-nya. 180 kurang Z. Maka kita buat di sini 180 kurang X dalam kurung ya. Kemudian kita tambah dengan Y, kita tambah dengan 180 kurang Z. Maka hasilnya segitiga besarnya 180 derajat. Kemudian kita samakan yang sejenis, berarti 180 dengan 180 ya. Hasilnya 360. 360. Kemudian kita kurangi dengan X, tambah dengan Y, dan plus minus Z. Berarti jadinya minus Z, sama dengan 180. Oke. Kemudian angka dengan angka ya, tapi di antara sama dengan, maka angkanya ini 180-nya ini kita pindahkan posisinya. Jadi 360 kurang, kita anggap posisi dari angkanya di bagian kiri dan posisi variabelnya di bagian kanan. Oke, jadi 360 kurang 180 sama dengan minus X menjadi X, kemudian minus Y, kemudian plus Z. Oke.
360 kurang 180 hasilnya 180 sama dengan X kurang Y tambah Z. Apakah ada hasilnya? Ternyata hasilnya tidak ada. Maka kita menuju pada hasil saja ya. Misalkan kita ubah Z-nya. Berarti Z-nya saja yang kita tetapkan di sini ya. Bukan dirubah, tapi kita cari Z-nya ya. Maka Z-nya yang tetap di sebelah kanan dan X, Y-nya berpindah ke kiri. Jadi kita tulis ulang 180, kemudian X-nya menjadi minus dan Y-nya menjadi plus. Apakah ada? Nah, benar sekali. Jadi jawabannya bagian D. Oke, next. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CAD. Nah, kalau ada sudut seperti ini berarti kita fokus pada sudut A. Ini yang akan kita cari. Berapa sudut A-nya? Kita lihat bahwa sudut B sudah ada yaitu 48 dan sudut C itu yang ini ya, sudut C itu ditambah 51 tambah 31 sama dengan 82 derajat. Maka kita tuliskan sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Sudut A itu yang akan kita cari. Tambah sudut B 48 derajat, kemudian tambah sudut C yaitu 82 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut A sama dengan 180 derajat. Yang ini kita tambah dulu. 48 tambah 82 yaitu 130. Maka tadinya plus 130, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan maka kita kurangi 130 derajat. Maka hasil A sudut A yaitu 50 derajat. Maka kita peroleh jawaban bagian C. Next, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ACB, berarti yang kita mau cari yaitu sudut C-nya. Maka kita letakkan di sini yaitu sudut A sama seperti nomor 5 tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, karena di sini sudut B bagian dalam tidak ada angkanya, tidak ada besar sudutnya, tetapi hanya bagian luar, maka ingat ini adalah garis lurus. Garis lurus besarnya 180 derajat. Maka 180 derajat ini kita kurangi dengan besar sudut luarnya yaitu 109 derajat. Kita peroleh 71 derajat. Benar sekali. Oke. Next, yang akan kita cari adalah sudut C. Sekarang kita letakkan sudut A, ganti nilainya dengan besar sudut 42 derajat, tambah sudut B 71 derajat, tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka 42 tambah 71 yaitu 113. Benar sekali. 113 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat kurang 113 derajat. Maka hasil dari sudut C adalah 67 derajat. Oke, next di nomor 7. Pada segitiga PQR diketahui besar sudut P 7x kurang 1, Q 56, dan R 3x kurang 5. Nah, ini sama halnya dengan nomor 6 dan 5 tadi ya, serta nomor 4. Nah, kita buat dulu sudut P tambah sudut Q, sudut P tambah sudut Q tambah sudut R. Maka besarnya 180 derajat. Oke, kemudian sudut P. Sudut P-nya yaitu 7x kurang 1. Kemudian kita tambah dengan sudut Q yaitu 56. Kemudian kita tambah dengan sudut R yaitu 3x kurang 5 sama dengan 180 derajat. Oke, setelah itu kita gabung yang sejenis. 7x tambah 3x sama dengan 10x. Kemudian 56
kita kurangi dengan 1 yaitu 55, kita kurang 5 menjadi plus 50 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 10x sama dengan 180 derajat kurang 150 derajat. Maka 10x sama dengan 30 derajat. Kita kurangi dengan 50, maka sudut 180 kurang 50 yaitu 130. X-nya kita dapatkan 130 bagi 10 yaitu 13 derajat. Ini untuk X-nya. Nah, setelah itu kita akan cari sudut P-nya. Sudut P sama dengan 7X kurang 1, maka X-nya kita ganti dengan 13 kurang 1. 7 kali 13 yaitu 91, kita kurangi dengan 1, maka sudut P-nya itu 90 derajat. Kita cari sudut R, karena sudut Q sudah diketahui yaitu 56. Sudut R itu 3X kurang 5, maka X-nya itu 13, kita kurangi dengan 5, hasilnya yaitu 69 kurang 5, maka hasilnya 64 derajat. Nah, kita lihat di masing-masing sudut. Sudut Q 56, sudut R 64, dan sudut P 90. Di sini ada sudut 90 derajat, otomatis dia membentuk sudut siku-siku. Oke, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABC. Nah, berarti yang akan kita cari yaitu sudut B bagian dalam. Maka kita peroleh sudut B bagian dalam yaitu sudut B sama dengan 180, kita kurangi dengan sudut luar B-nya yaitu 4X kurang 10 derajat. Maka kita peroleh 180, kita kurangi 180, kita letakkan dulu minusnya ini, kita kali masuk ya, minus 1 kali 4X jadinya minus 4X, kemudian minus dengan minus jadinya plus 10 derajat, maka hasilnya 190 derajat kurang 4X. Nah, ini X-nya belum diketahui berapa ya, maka kita harus cari dulu X-nya. Cara mencarinya yaitu sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya itu 56. Kemudian sudut B, nah sudut B-nya yang ini ya, 190 derajat, kita kurangi 4X. Kemudian kita tambah sudut C, yaitu 2X, kita kurangi dengan 4 sama dengan 180 derajat. Kita cari yang sejenis. 56 tambah 190 dikurang 4, yaitu hasilnya 242. Kemudian min 4X plus 2X, jadinya minus 2X. Sama dengan 180 derajat. Maka minus 2X sama dengan 180 derajat kurang 242 derajat. Maka minus 2X sama dengan minus 62 derajat. Min dengan min kita kali dengan minus 1, jadinya 2X sama dengan 62. Maka X-nya sama dengan 62 bagi 2, yaitu 31. Kita dapatkan X-nya 31, maka kita masukkan ke bagian sudut B. Jadinya 190 derajat kurang 4 dalam kurung 31. Maka hasilnya 190 derajat. Kita kurangi 124 sama dengan 66 derajat. Oke. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut yang bertolak belakang pada gambar di atas adalah sudut COD dan AOB. Nah, jelas sekali bahwa COD dan AOB ini bukan sudut yang bertolak belakang. Kemudian bagian B, AOF dengan DOF, berarti yang ini ya. Nah, sudutnya ini dengan ini katanya bertolak belakang, tentu tidak ya. Ini juga salah. Kemudian EOD
AOD dengan AOF. Iya, ini jelas sekali bahwa sudut ini adalah sudut yang bukan bertolak belakang. Kemudian lanjut sudut AOB dengan sudut DOE. Iya, ini yang dinamakan sudut bertolak belakang. Maka jawabannya adalah bagian D. Lanjut, diketahui P sejajar dengan Q, ya ini adalah garis sejajarnya ya. Pernyataan berikut yang benar, kita lihat. R1 tambah R3 itu sama dengan 180. Tentu tidak ya, karena harusnya R1 sama dengan R3. Kemudian, bagian B, S2 tambah S4. Ya, ini juga bukan pernyataan yang benar. Kemudian, R2 dengan S1 jika ditambah sama dengan 180 derajat. Benar sekali bahwa R2 tambah S1 sama dengan 180 derajat. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Oke teman-teman, silakan dipelajari kembali dan dipahami ya. Thank you. See you in the next video.